Medio. Halo, kamu sedang mendengarkan Kilas Kabar Nusantara. Podcast persembahan KG Radio Network menyajikan berita harian yang mengangkat keunikan dari berbagai wilayah Indonesia. Kilas Kabar Nusantara dapat juga didukung oleh pengiklan loh. Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji melantik 3 pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Selasa 6 Juni 2023. Adapun pejabat yang dilantik tersebut Hermanu sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat yang sebelumnya dijabat Manto Saidi, sedangkan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat dijabat Manto Saidi dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat dijabat Erna Yulianti yang mana sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat. Gubernur Sutarmiji juga mengingatkan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang lama, Manto, untuk menyelesaikan inovasi tentang CSR serta Balai Latihan Pusat Sertifikasi agar pejabat yang baru bisa langsung meneruskan program. Neraca perdagangan Sulawesi Selatan mencatatkan surplus sebesar 67,56 juta dolar Amerika pada April 2023. Kepala BPS Sulawesi Selatan Arianto menjelaskan surplus tersebut berkat nilai ekspor Sulawesi Selatan yang mencapai 171,33 juta dolar Amerika. Jauh lebih tinggi dibandingkan dengan nilai impor Sulawesi Selatan yang hanya 103,77 juta dolar. Data BPS menunjukkan nilai ekspor pada April lalu turun 11,82% secara bulanan. Komoditi ekspor masih tetap didominasi oleh nikel dan kontribusi 62,45% dari total ekspor secara keseluruhan. Disusul besi dan baja, biji-bijian berminyak, garam belerang dan kapur, serta lahat, getah dan damar. Sebagian besar ekspor Sulawesi Selatan ditujukan ke Jepang dengan kontribusi 63,72%. Disusul Tiongkok, Australia, Vietnam, dan Filipina. Sementara nilai impor Sulawesi Selatan pada bulan April 2023 tercatat mencapai 103,77 juta dolar atau mengalami kenaikan sebesar 30,02%. Masih merujuk data BPS, kelompok komoditas utama yang diimpor ke Sulawesi Selatan terbesar yaitu olahan makanan hewan dan kontribusi 27,68%. Disusul bahan bakar mineral, gandum-ganduman, mesin atau peralatan listrik, dan mesin-mesin atau pesawat mekanik. Sebagian besar impor pada bulan April lalu didatangkan dari Tiongkok dengan kontribusi 27,56%. Disusul Singapura, Brasil, Argentina, dan Australia. Igede Nyoman Yetna, Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia mengatakan, saat ini pasar modal di Indonesia tengah mengalami pertumbuhan baik dari sisi jumlah perusahaan tercatat, investor, dan juga infrastruktur. Khusus untuk perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia, Nyoman mengatakan baru ada 1 perusahaan dari Sulawesi Utara yang tercatat di bursa. Untuk itu, Nyoman mengajak agar perusahaan-perusahaan di Sulut dapat segera IPO, apalagi jika melihat potensi yang dimiliki oleh Sulawesi Utara. Nyoman menambahkan perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia atau sudah IPO akan mendapatkan banyak benefit. Selain dari penghimpunan dana segar dari publik, juga mendapatkan rasa percaya diri yang besar dari pihak investor. Demikianlah Kilas Kabar Nusantara pagi ini.